Salam Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan kita hari ini, kita ngambil tema adalah kebenaran yang memerdekakan. Amin ya. Mengingat kita berada di bangsa kita Indonesia, Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Kita sudah merdeka dari Belanda. Kita sudah merdeka dari penjajah secara fisik. Namun hari ini kita sedang dijajah. Apa penjajah kita? Penjajah kita sekarang adalah corona. Corona ini sedang menjajah bukan saja Indonesia, seluruh dunia dijajah oleh corona. Ini virus, dia tidak punya senjata apa-apa, tapi dia menakutkan. Semua anggaran negara, anggaran apapun sudah digelontorkan untuk membumi hanguskan, untuk menyerang, untuk menembak. Sudah cara berbagai sudah lakukan. PSBB, PPKM, apalagi lockdown, istilah-istilah banyak sudah ada level 1, level 2, level 3, level 4. Sudah dilakukan semua. Tapi dia nggak pergi-pergi. Dia cuma ngumpet sebentar, nanti muncul lagi. Jadi semua negara sedang dijajah oleh wabahnya virus ini. Namun hari ini saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ada sebuah penjajah juga yang kita tahu ada apa? Tidak kalah penting, dan penjajah itu adalah dosa. Nah, saudara yang saya kasih, hari ini kita belajar sebuah kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Tuhan Yesus memandang sebuah kemerdekaan. Bagaimana pandangan Yesus tentang kemerdekaan itu. Ya kan? Kalau di Indonesia, pandangan para tokoh-tokoh tentang Indonesia merdeka, mereka akan menceritakan bagaimana perjuangan para pahlawan-pahlawan kita. Bagaimana perjuangan orang-orang zaman dulu. Bagaimana mereka kerja rodi, bagaimana mereka kerja paksa, bagaimana mereka berjuang, tumpah dan darah dan lain sebagainya. Korban harta benda, korban perasaan, korban banyak hal. Mereka perjuangkan untuk kemerdekaan Indonesia. Bahkan bagaimana Yesus waktu datang ke dalam dunia, Yesus pun berbicara tentang kemerdekaan. Bukan kemerdekaan Indonesia, tapi kemerdekaan manusia secara utuh. Amin. Itulah yang penting saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Yesus tidak sedang berbicara tentang kemerdekaan sebuah negara, tapi kemerdekaan seluruh umat manusia. Bagaimana caranya supaya umat manusia merdeka? Caranya adalah Yohanes pasal yang ke-8 ayat 30 sampai 31. Yesus menjelaskan itu kepada kita bahwa kebenaran yang itu akan memerdekakan. Mari kita bacakan di Yohanes pasal yang ke-8, satu perikop itu di ayat 30 sampai ayat yang ke-36. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Yohanes pasal ke-8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ini ayat pokok kita. Di ayat 8 ayat ke-32, Yohanes 8:32, saya ulangi. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ini adalah judul khotbah kita di minggu ini. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. 8 ayat yang ke-33 sampai 34 dan 36, jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Merdeka, merdeka. Baju udah merah, jadi merdeka. Nah, saudaraku, jikalau anak itu memerdekakan kamu, maka kamu benar-benar merdeka. Ini saudara, Yesus pun punya pandangan tentang kemerdekaan.
Ya. Jadi hari ini kita belajar bahwa pandangan kemerdekaan dari sudut pandangnya Yesus. Nah, Yesus berkata bahwa kebenaran itulah yang memerdekakan. Yang memerdekakan kita itu adalah kebenaran itu. Buat kita yang mungkin zaman dulu yang membuat bangsa Indonesia merdeka adalah apa? Bambu runcing. Adalah apa? Semangat, persatuan. Yang membuat negara kita merdeka adalah perjuangan pahlawan-pahlawan yang dulu. Ya kan? Tapi bagi Yesus yang membuat manusia di seluruh muka bumi ini mau merdeka, maka mereka harus mengetahui kebenaran. Nah, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, saya coba untuk menteliti, coba untuk mempelajarinya, coba untuk mengeksegesinya, coba untuk merenungkannya. Hampir 2 minggu direnungkan. Bolak-balik belum dapat inspirasi. Tapi hari ini dapat inspirasi. Dan itulah yang saya mau bagikan. Itulah tugas seorang hamba Tuhan. Kalau kita membuka hati kita, Tuhan akan membukakan banyak hal. Amin, saudara. Nah, saudara yang saya kasih, untuk mengerti satu perikop ini, mari kita eksegesa. Dan saya punya konsep eksegesa. Ya, ini ya, itulah saudara, kita belajar tentang ilmu Alkitab. Nah, untuk kita mengerti tentang satu perikop tadi, maka kita pun mengajukan 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah siapa itu kebenaran? Ya kan? Karena Yesus sendiri bilang, kalau kamu mengetahui kebenaran, kebenaran itu memerdekakan kamu. Nah, pertanyaan kita sekarang, siapa itu kebenaran itu? Saya mau kenalan sama dia. Kamu namanya siapa? Saya kebenaran. Nah, hari ini kita pelajari tentang kebenaran itu. Lalu yang kedua, siapa penjajah kita? Ya kan? Berbicara tentang kemerdekaan. Bahkan murid-muridnya, orang-orang Yahudi yang ikut dengan dia, orang-orang ahli Taurat itu pun ikut dengan dia. Kami tidak pernah dijajah oleh siapapun. Kenapa kamu ngomong dijajah? Kami tidak pernah menjadi budak siapapun. Kami keturunan Abraham. Nah, saudara, hari ini kita mengeksegesikan itu. Siapa penjajah kita? Lalu yang ketiga adalah bagaimana kita memperoleh kebenaran itu? Bagaimana kita dapatkan kebenaran itu sehingga kita disebut sebagai benar-benar merdeka, seperti ayat yang terakhir. Kalau anak itu ada dalam kamu, maka kamu benar-benar merdeka. Bukan merdeka abal-abal, merdeka yang benar-benar merdeka. Sejauh mana kemerdekaan itu, kita akan belajar itu di minggu ini. Amin ya. Sudah siap semua ya? Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita masuk ke bagian yang pertama, itu siapa itu kebenaran. Di ayat yang 36 itu memberikan kepada kita, Yohanes pasal 8 ayat 36. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi saudara, kebenaran itu siapa? Yesus menjelaskan itu di ayat yang 36. Jadi yang disebut oleh Yesus bahwa kalau kamu mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, siapa itu kebenaran? Kebenaran itu di Yohanes pasal ke-8 ayat 36 menjelaskan itu. Jadi, dia menyimpulkan. Itu ada kata jadi, itu ada kata kesimpulan. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Jadi yang dimaksudkan oleh Yesus, siapa itu kebenaran? Kebenaran itu adalah Yesus. Jadi sudah tahu ya, temukan jawabannya. Itu yang pertama. Siapa itu kebenaran? Kebenaran itu adalah Yesus. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 menjelaskan itu kepada kita. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dengan kata lain, saudaraku yang saya kasih, sebenarnya yang mau memerdekakan kita itu adalah iman kita kepada Yesus. Percaya kita kepada Yesus, itulah yang memerdekakan kita. Amin ya. Ternyata saudara, ada 3 kebenaran.
Ya, ada 3 kebenaran yang ada dalam diri Yesus. Yang pertama adalah percaya kepada Yesus adalah kebenaran yang memerdekakan. Kebenaran yang memerdekakan kita itu adalah yang benar-benar merdeka adalah kita imani, percaya kepada Yesus, maka itu benar-benar memerdekakan kita. Yang kedua, di Yohanes pasal yang ke-17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jelas ya. Jadi saudara saya kasih, bukan kita hanya percaya kepada Yesus, tapi firman-Nya, apa yang disampaikan oleh Yesus, apa yang dikatakan oleh Yesus, itu punya kuasa menguduskan kita, membebaskan kita dari belenggu dosa yang begitu mencekam dan menakutkan. Jadi yang kedua, kebenaran yang kedua adalah firman Tuhan adalah kebenaran itu. Amin ya. Mari kita sama-sama boleh memelihara itu dengan baik, memperhatikan itu baik. Karena itulah yang memerdekakan kita dari berbagai belenggu-belenggu yang ada, dari kecemasan, ketakutan. Lalu kebenaran yang ketiga apa, saudara? Kebenaran yang ketiga di Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, yang akan bersaksi tentang aku dan mengajari kamu tentang, di ayat yang ke-14 pasal 14 ayat ke-26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi yang ketiga adalah yang membuat kita bebas dan merdeka, benar-benar merdeka, adalah percaya kita kepada Yesus dan firman Tuhan. Yang ketiga adalah Roh Kudus. Harus kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Roh itu dikatakan di 14 Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku, dia akan mengajari kamu segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu. Dia mengajari kita bagaimana kita berperang. Dia mengajari kita bagaimana kita menjalankan roda kehidupan ini. Dia mengajari kita bagaimana kita berbisnis. Itu adanya Roh Kudus. Yaitu bukan hanya itu, dikatakanlah dia mengingatkan kita tentang semua yang dikatakan oleh Yesus. Mengingatkan tentang firman Tuhan, apa yang diucapkan Tuhan, apa yang diucapkan oleh firman-Nya, diingatkan kepada kita, yaitu Roh Kudus. Jadi kita sudah temukan bahwa siapa itu kebenaran? Yang kebenaran adalah percaya kepada Yesus, percaya kepada firman Tuhan, dan hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Amin. Itu bagian yang pertama. Yang kedua, kita masuk di bagian ekseges yang kedua. Siapa penjajah kita? Sehingga kita akan temukan berbagai kesimpulan yang ada. Siapa penjajah kita ini? Penjajah yang mana ini? Mana ini penjajahnya? Nggak kelihatan. Ya, nggak kelihatan. Sekarang ini memang corona nggak kelihatan, tapi dampaknya ada. Dosa tidak kelihatan, dampaknya ada. Nah, penjajah kita dijelaskan di Yohanes pasal ke-8 ayat 33. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kami akan merdeka? Yohanes 8 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi satu dialog antara Yesus dengan para ahli-ahli Taurat. Yesus ketika menjelaskan tentang kemerdekaan, kalau kamu mengetahui tentang kebenaran, kebenaran itu memerdekakan kamu. Kalau kamu mengetahui tentang siapa itu Yesus, maka Yesus memerdekakan kamu. Kalau kamu mengetahui tentang siapa itu firman, maka firman itu memerdekakan kamu. Kalau kamu mengetahui tentang siapa itu Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan memerdekakan kamu. Itu kesimpulan seperti itu. Lalu mereka bilang begini, kami tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau berkata bahwa kami harus merdeka? Yesus bilang begini, siapa orang yang sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa.
Ditegaskan dan dilakukan ulang kepada mereka bahwa setiap orang yang berbuat dosa, itulah hamba dosa. Itulah penjajah kita. Penjajah kita adalah setiap kita yang melanggar dan berbuat dosa, itu namanya penjajah. Jadi kita temukan siapa penjajah kita. Penjajah kita adalah pelanggaran kita. Penjajah kita adalah perbuatan kita yang melawan Allah. Penjajah kita adalah sikap kita yang berlawanan terus dengan Tuhan. Kita tidak mau diatur, itulah penjajah kita. Kita tidak mau taat, itulah penjajah kita. Kita hidup dalam kenajisan, itulah penjajah kita. Kita tidak bertobat, itulah penjajah kita. Kita tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, itu juga penjajah kita. Bahkan ayat di Yakobus pasal yang keempat ayat 17 menjelaskan lebih seram lagi. Kalau Bapak Ibu berbuat dosa itu dikategorikan Bapak Ibu biasanya adalah membunuh, mencuri, apalagi mukul orang, atau apalagi ya, berbuat tindak-tindak yang nyata. Tapi saudara perhatikan Yakobus pasal 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Seram juga gue baca ayat ini. Waduh. Jadi jika seorang tahu bagaimana ya harus berbuat baik, bagaimana harus kita berbuat baik, tapi kita tidak lakukan itu, maka kita dimasuk sebagai orang berdosa. Kita sedang dijajah. Itu penjajahnya. Kita tahu bahwa ibadah itu berbuat baik sekalipun melalui live streaming, tapi kita tidak melakukannya. Kita pergi pas hari libur, kita pergi ke puncak, kita pergi kemana lagi. Ketika ibadah kita abaikan, ketika jam doa kita abaikan, bahkan hal-hal yang lain itu baik, tapi kita abaikan. Mengingatkan Bapak Ibu untuk kembali kepada Tuhan, itu baik, tapi Bapak Ibu tidak lakukan. Maka kita dikategorikan sebagai seorang penjajah yang sedang menjajah kita. Kamu tahu bahwa itu baik, kamu tahu bahwa beribadah itu baik, kamu tahu bahwa mengasihi itu baik, mengasihi musuh kita itu baik, tapi kamu tidak lakukan. Mengasihi orang yang membenci kita, tapi kamu tidak melakukan. Agak keras kan? Yesus itu penjajah kita. Bukan virus corona yang saat ini menjajah, tapi penjajah kita adalah kita tahu bahwa itu baik, tapi kita tidak lakukan. Kita sudah berbuat dosa. Ingatkan, colek kiri kanan. Tuh, lu ingat ya. Lu tahu selingkuh itu gak baik, tapi lu tetap selingkuh. Itu sudah menjajah kamu. Kamu tahu minum mabuk itu tidak baik. Bukan hanya melanggar dosa, tapi kamu juga membuat tubuh kamu rusak. Kamu tahu bahwa merokok itu tidak baik. Ingatkan. Jangan hanya pom bensin dong yang ingatkan. Dilarang merokok. Di rumah pun kalau bisa diingatkan. Tapi kamu tidak lakukan itu. Bahkan kamu seogah-ogahnya. Abaikan itu semua. Maka kita dikategorikan sebagai penjajah. Itulah yang saya sebut dengan siapa penjajah kita? Itulah penjajah kita. Dosa, pelanggaran dosa. Yesus tegaskan itu. Setiap orang yang berbuat dosa, maka kan ayat yang ke Yakobus, berbuat baik. Bagaimana kamu berbuat baik tapi kamu tidak lakukan, itu berdosa. Lalu Roma pasal yang ke-6 ayat 3, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Kita bayangkan, upah dosa adalah maut. Pelanggaran kita terhadap dosa, pahalanya adalah mati kekal. Pahalanya kita nggak dapat masuk surga. Upahnya itu. Oleh karena itu saudaraku, jemaat Tuhan yang ada di gereja GBI Double Silaturahmi, Bapak Ibu yang lain yang baru mungkin bergabung, saya ingatkan kepada kita. Kita tahu berbuat baik, tapi kita tidak lakukan. Kita berdosa. Mari kita ingatkan itu terus. Apa yang baik dalam kehidupan ini, kita ingatkan dan kita lakukan. Ibadah itu baik, mengasihi itu baik, membantu orang itu baik, menolong orang itu baik.
berkata benar dan jujur itu baik, dan lain sebagainya. Kita lakukan, maka kita disebut orang yang bebas, merdeka, benar-benar merdeka dari perasaan bersalah, merdeka dari penjajah dosa ini. Kenapa? Virus corona ini hanya bisa membunuh tubuh ini, tapi penjajah dosa ini, kita tidak masuk surga. Kalau corona, engkau tertular corona dan satu saat mungkin engkau meninggal, hidupmu dijamin oleh Tuhan masuk surga. Tapi engkau melanggar dan engkau mengabaikan dosa dan terus hidup dalam dosa, maka kehidupanmu tidak ada dalam surga sana. Amin ya, saudara. Yang ketiga, bagaimana caranya supaya kita memperoleh kebenaran itu? Bagaimana caranya supaya kebenaran itu tinggal dalam kehidupan kita? Maka yang pertama dikatakan di Yohanes pasal 8 ayat 31. Kita mengeksegesakan ayat itu, satu perikop itu. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Yang pertama, supaya kita hidup dalam kebenaran itu. Yang pertama, supaya kebenaran itu memerdekakan kita. Yang pertama kita lakukan adalah dijelaskan di ayat yang ke pasal 8 ayat 30. Percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Yesus. Amin. Harus kita percayakan hidup kita ini Yesus. Benar. Banyak orang yang mengaku diri sebagai rasul, banyak orang mengaku diri sebagai nabi, tapi hanya ada satu juru selamat, yaitu Yesus Tuhan. Yesus Kristus, itu kita harus percaya kepada Dia. Orang-orang Yahudi, mereka menolak Yesus. Mereka tidak percaya kepada Yesus, tapi ketika Yesus menyampaikan tentang kemerdekaan, mereka banyak yang percaya kepada Yesus. Hari ini, kalau engkau mendengarkan hari ini, saya berharap engkau terima Yesus hari ini. Beri dirimu kepada Tuhan. Kenapa kita harus terima Yesus? Kenapa kita harus percaya kepada Yesus? Apakah spesialnya Yesus bagi saya? Apakah Yesus itu bagi dunia ini? Apakah Yesus itu? Dan siapakah Yesus itu? Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang 6 menjelaskan itu kepada kita. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Hanya Yesus yang bisa membuat jalan menuju kepada surga. Hanya Yesus yang bisa membawa kita masuk surga. Itulah sebabnya, saudaraku, bagaimana supaya kita benar-benar merdeka dari dosa ini, belenggu dosa ini, merdeka, benar-benar merdeka. Yesus katakan adalah percaya kepada Yesus. Amin. Kenapa kita harus percaya? Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Mau selamat, mau sampai kepada surga, caranya adalah lewat Yesus. Gak ada cara lain, gak ada lewat jalan lain, gak ada lewat, ada orang bilang begini, banyak jalan menuju Roma. Ya kan? Ya, kalau menuju Roma, kalau menuju surga cuma satu jalannya, Yesus. Ada filsafat yang berkata ada banyak cara menuju kepada Roma. Jadi kita boleh, saya menuju kepada surga dengan cara saya. Saya menuju kepada surga dengan cara ini. Saya menuju kepada surga dengan cara B. Saya menuju ke surga dengan cara A, B, C, dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya saya ke surga. Siapa bilang? Yesus tegaskan ini di sini. Jalannya cuma satu, lewat Yesus. Enggak lewat yang lain. Saya tegaskan ulang lagi, lewat Yesus. Kenapa harus Yesus? Karena hanya Yesus yang membawa kita masuk kepada surga. Yang kedua, kenapa harus Yesus? Wahyu pasal 1 ayat 17 sampai 18. Ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi Ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut.
Aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci. Saudara, saya kenapa tekankan ini? Kita harus percaya kepada Yesus, karena hanya Yesus yang menjamin kita masuk ke dalam surga. Bukan saja Yesus memegang segala kunci. Kunci kerajaan maut dipegang oleh Yesus. Kunci kerajaan surga dipegang oleh Yesus. Banyak kunci. Hari-hari ini kita butuh banyak kunci. Kuncinya ada di Yesus. Kenapa kita percaya kepada Yesus? Engkau mau sukses, berhasil, beruntung, engkau mau bahagia, engkau mau apapun, kuncinya ada di Yesus. Bukan kuncinya ada di tempat lain. Amin. Kuncinya dikasih kepada Yesus. Dia sudah pegang itu kunci. Jadi kalau kita percaya kepada Dia, Dia berikan kuncinya kepada kita. Apa masalahmu hari ini? Masalah ekonomi kah? Masalah rumah tangga kah? Masalah penyakit kah? Masalah apapun, diberikan kuncinya. Kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Pemulihan terjadi dalam nama Yesus. Kekuatan baru diberikan dalam nama Yesus. Semangat dalam nama Yesus. Kuncinya ada di Yesus. Ayat ini yang ngomong, bukan saya. Wahyu. Kitab yang terakhir dia menjelaskan itu. Bahwa aku memegang segala kunci. Segala kunci ada di Yesus. Mau berhasil, mau beruntung, mau sukses. Yesus. Amin. Lalu bagaimana lagi saudara? Ayat yang ke-31 menjelaskan. Jika kamu tetap dalam firman-Ku. Yang kedua, bagaimana supaya kita benar-benar merdeka. Yang kedua adalah di Yohanes pasal 8 ayat 30 tadi menjelaskan bahwa harus tetap dalam firman Tuhan. Kita harus gak main-main dengan firman Tuhan, saudaraku. Alam semesta ini jadi karena apa, saudara? Firman Tuhan. Ya, karena firman Tuhan. Tuhan berfirman, maka bintang-bintang itu jadi. Allah berfirman, maka jadilah matahari. Bayangkan, Allah berfirman, jadilah tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon yang besar-besar itu jadi. Allah berfirman, burung-burung di udara. Kau yang piara burung, kau tidak tahu kalau itu jadi gara-gara firman. Kau jangan main-main dengan firman. Tetap ada dalam firman. Amin. Semuanya itu jadikan oleh Tuhan karena firman. Siapa itu firman? Tadi, kuduskan mereka dan firman-Mu adalah kebenaran. Yohanes pasal 1 ada ayat 1. Pada mula adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan firman itu adalah Yesus itu sendiri. Amin. Tetap tinggal dalam firman itu. Saya selalu keraskan ini, ingatkan ini. Mungkin Bapak Ibu dengar Pak Kem kalau khotbah marah-marah. Tidak, itu saya tekankan supaya kita jangan main-main dengan firman Tuhan. Kita ada sesuatu penekanan yang benar-benar saya tekankan. Mazmur pasal yang ke-119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Firman Tuhan itu membuat kita tidak berbuat dosa sehingga kita benar-benar merdeka. Kita tidak menjadi orang yang melanggar. Dalam firman-Ku aku menyimpan janji sehingga aku tidak berdosa. Raja Daud mengakui itu. Ketika dia menyimpan firman Tuhan, firman itu mencegah dia dari berbuat dosa. Pegang baik-baik firman Tuhan. Tinggal dalam Tuhan, percaya kepada Yesus, yes. Tapi kalau kau tidak ada firman dalam hatimu, ya saya cuma mengakui Yesus sebagai Tuhan di mulut, tapi di dalam hatinya bukan ada Yesus, tapi dalam hati yang keluar apa? Ketahuan sudah, orang itu mengaku bilang, saya ini murid Yesus, saya ini di KTP Kristen, saya ini percaya kepada Yesus, saya ini melayani Yesus. Tapi Bapak Ibu coba lihat outputnya, keluarnya dari kata-kata dia. Yang ada keluar apa? Bego lu, goblok lu. Nah lu itu di dalamnya apa saudara? Itu berbuat baik enggak? Saya tanyakan. Itu di dalamnya, itu isinya bukan Yesus, itu isinya apa saudara? Isinya dongeng semua, isinya kata-kata kotor semua.
Maka Raja Daud bilang, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Hatinya dipenuhi dengan firman Tuhan. Bagaimana caranya? Baca terus Alkitab. Baca terus Alkitab. Kalau nggak mau tahu bagaimana caranya, baca Amsal pasal sehari satu pasal. Baca Amsal sampai ke Amsal 31. Baca lagi Mazmur. Baca ulang aja di situ terus. Nanti juga hatimu penuh dengan pujian. Jadi yang keluar adalah puji Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan baik. Yesus malole. Yes. Amin. Puji Tuhan. Yang bukan yang keluar, mati deh gue ini. Waduh, bagaimana gue ini? Waduh, dasar. Nah, itu nggak keluar boleh gitu. Tapi yang keluar adalah puji Tuhan. Haleluya. Amin. Kenapa harus firman itu? 2 Timotius pasal yang ketiga 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Mendidik orang untuk merdeka. Firman Tuhan itu mendidik kita untuk tinggal dalam kebenaran itu. Mendidik kita untuk kita ada dalam kebenaran itu. Karena kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Pentingnya kita ada dalam firman itu. Amin. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kita dan menguatkan kita. Mari kita sama-sama hidup dalam kebenaran itu. Dengan terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Kita sudah belajar tentang siapa itu kebenaran dan siapa itu penjajah kita dan bagaimana kita supaya memperoleh kebenaran itu. Mari biarlah itu termeterai penuh dalam hidup kita. Kita satu hati, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Yesus kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang kami sudah terima dan dengar hari ini. Meteraikan itu dalam hati kami, bawa kami untuk melakukannya. Sehingga kami bukan sekedar menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku dalam kehidupan ini. Sehingga kami boleh diberkati. Kami benar-benar merdeka dari segala belenggu dosa dalam kehidupan ini, dari penjajah, merdeka dari kecemasan, merdeka dari ketakutan, merdeka dari kekhawatiran, merdeka dari banyak hal yang telah membuat kami membelenggu kami. Kami benar-benar mau merdeka, Bapa. Biarlah Engkau tinggal dalam kehidupan kami. Firman-Mu tinggal dalam kehidupan kami, Roh-Mu tinggal dalam kehidupan kami, sehingga kami benar-benar mengetahui kebenaran itu, dan kebenaran itu memerdekakan kami. Terima kasih banyak Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita. Namun sebelumnya ada beberapa pengumuman yang saya berharap Bapak Ibu boleh mengikuti sehingga kita ada dalam kehendak Tuhan. Yang pertama adalah minggu depan masih tetap kita ibadah online. Di bulan bulan September kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Esther Rio di minggu yang pertama. Dan juga kita di bulan September kita masih tetap pilih untuk ibadah online. Dan juga bulan Oktober kita ada 2 pemberkatan nikah, baik Mian dan juga Vincent dan Jessica. Biarlah Tuhan tolong agar semua dapat berjalan dengan baik. Nah, saudara yang saya kasihi, mari kita satu hati. Buat Bapak Ibu yang lain yang membutuhkan dukungan dalam doa, silakan WhatsApp dan masuk ke deskripsi dan temukan kontak kami sehingga kami bisa mendoakan Bapak Ibu di sana. Mari kita satu hati dalam doa, kita akhiri ibadah kita. Bapa kami dalam surga, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berterima kasih buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sehingga ibadah ini dapat berjalan baik. Lewat kebenaran firman-Mu yang kami sudah terima dan kami dengarkan, biarlah kebenaran itu telah memerdekakan kami, bahwa kami untuk Bapa terus ada dalam pimpinan-Mu, dalam kehendak-Mu, mengandalkan Engkau, percaya kepadamu, percaya kepada firman-Mu, dan terus Tuhan kami hidup dalam tuntunan Roh Kudus sehingga kami benar-benar merdeka dari segala dosa dan banyak hal yang boleh mengganggu kami, mencengkam kami, membuat kami tidak merdeka secara maksimal. Oleh karena berdoa dalam nama Yesus, berkati kami semua, jemaat Tuhan dimanapun mereka berada yang menyaksikan, melihat hari ini, yang mengikuti ibadah hari ini, kami berdoa diberkati selalu dalam nama Yesus. Berkati atas setiap apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan di dalam hadirat Tuhan. Mereka mengambil bagian terbaik, memuji, menyembah, dan mendengar firman-Mu. Berkati selalu Bapa, orang tua yang ada di gereja kami, Oma Wesley Terore, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, baik anaknya Leni dan juga anaknya Ane, dan juga suaminya Pak Abui, dan juga ketiga anaknya, kami serahkan keluarga ini selalu ke dalam tangan Tuhan. Berkati keluarga ini selalu dalam nama Yesus. Nyatakan terus Bapa kuasa mau pertolongan bagi keluarga ini. Berkati Papa dan Mama daripada Desi, Melin, Julie juga Tuhan berkati. Papa dan Mama daripada Jeffrey, Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan sertai dalam nama Yesus.
Bahkan keluarga daripada Santi, keluarga yang juga serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati Christine dan juga Hendra, keluarganya, orang tuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati Bu Helen, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati Bapak dalam nama Yesus. Om Hani dan Tante Selvion, oleh Tuhan berkati Bapak dalam nama Yesus. Ibu Damayanti kami serahkan juga ke dalam tangan Tuhan, berkati Bapak dalam nama Yesus. Pak Atek, Tuhan berkati, Tuhan tolong juga selalu Bapak dalam nama Yesus. Anakmu Ibu Suryati, Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus. Ibu Bong Kim Hyong juga Tuhan tolong, Tuhan berkati Bapak dalam nama Yesus. Kami percaya akan campur tangan kuasa-Mu, pertolongan-Mu, mujizat-Mu bagi kehidupan orang-orang tua kami yang ada, baik orang tua hamba-Mu yang ada di Pulau Semau, Kupang, Nusa Tenggara Timur, maupun orang tua istri hamba-Mu yang ada di Kertajaya, Jakarta. Tuhan tolong, Tuhan berkati Bapak dalam nama Yesus. Kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan terus dilimpahkan dalam kehidupan orang tua yang ada. Seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini, berada dalam keadaan apapun, dalam kehidupan mereka, dalam rumah tangga mereka, pergumulan mereka, Tuhan turut campur tangan, menyatakan kuasa-Mu pembelaan dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus. Buat Agnes yang sedang berduka, tetap Tuhan menjadi penghiburnya, Tuhan jadi penolongnya dalam nama Yesus. Jessica yang terpapar COVID juga Tuhan pulihkan, sembuhkan Bapak dalam nama Yesus. Bahkan Michael yang pernah mengalami terpapar COVID, tapi hari ini Tuhan sudah tolong saya pulih. Kami tetap berdoa menyerahkan Michael dan Mian dalam tangan Tuhan dalam nama Yesus. Kami percayakan kehidupan seluruh sidang jemaat-Mu, baik anakmu Dev yang ada di garis depan dalam penanganan COVID. Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan berkati selalu Bapak dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pertolongan selalu Bapak buat umat Tuhan, buat jemaat Tuhan, biar mereka boleh mengalami kuasa dan lawatan-Mu selalu. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kami berdoa dan menyerahkan Bu Aling dan keluarga, baik ketiga anaknya dan suami juga ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati Bu Sumi juga, Tuhan tolong, Tuhan berkati Bapak dalam nama Yesus. Percayakan seluruh sidang jemaat Tuhan, seluruh umat Tuhan, anak-anak Tuhan, biar Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan berkati. Nyatakan terus Bapak, lindungi kami dari wabah virus corona yang sedang menakutkan dan mencekam ini. Kami menyerahkan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Berkati bangsa ini, setiap program rencana apa yang mereka pikirkan dan mereka buat, Tuhan tolong Bapak. Dalam kemerdekaan Indonesia ini kami boleh benar-benar merdeka dari wabahnya virus corona ini, sehingga kami benar-benar kembali beraktivitas, beribadah, memuji secara bebas untuk kemuliaan nama-Mu Bapak. Berkati bangsa ini, bahkan berkati bangsa pilihan-Mu Bapa dalam nama Yesus. Setiap anak-Mu, jemaat-Mu yang terulur tangannya untuk memberikan persembahan, diberkatilah setiap tangan ulur memberi. Mereka memberi dengan iman, mereka memberi dengan harapan, mereka memberi dengan keyakinan Allah sanggup melipat gandakan berkat Tuhan melimpah dalam kehidupannya. Tingkap-tingkap langit Tuhan akan curahkan melimpah dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus. Mereka memberi dengan perpuluhan Tuhan bahkan berkat terus memagari mereka sehingga mereka berkelimpahan dalam kehidupan mereka. Jauhkan daripada belalang-belalang pelahap, jauhkan daripada sakit penyakit apapun, lalukan dari kehidupan mereka. Mereka boleh sehat selalu dan memuliakan nama Tuhan dengan harta benda yang ada. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Akhirnya saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, arahkanlah imanmu kepada Tuhan. Kembali kita melakukan segala aktivitas kita dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan Roh Kudus tetap tinggal menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami terima seluruh berkat Tuhan dan kami akhiri ibadah live streaming kami hari ini, Minggu 22 Agustus 2021, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Amin Bapak Ibu, sampai jumpa lagi di ibadah live streaming minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.